Apa bisik-bisik di belakang pengunduran diri Ferry ini? Bisik-bisiknya dulu nih. Kalau ibarat catur ya, para perwiranya di bidang ekonomi yang tadinya diangkat atau ditetapkan oleh Pak Jokowi sudah berganti semua, mulai dari Direktur Bursa Efek Indonesia, yang paling duluan Bu Sri Mulyani, LPS Pak Anggito ya, yang terakhir Pak Ferry yang sudah 7 tahun menjabat. Suratnya sudah dikirimkan ke Presiden hari Sabtu. Diumumkannya itu Senin pagi ya. Senin pagi itu ketika market baru buka ya. Jadi kalau timing, jadi istilahnya tuh ada Friday night dumping. Kalau berita-berita buruk, keluarkanlah Jumat malam atau weekend gitu. Sehingga ya ketika pasar sudah tutup, ada waktu untuk mencerna, tidak kaget. Simpelnya pasar bisa jatuh, saham jatuh, kurs rupiah juga melemah. Ada peluang lah bagi Pak Prabowo buat memilih orang yang dianggap bisa lebih kerjasama dengan tim ekonomi lainnya lah. Orang berspekulasi bahwa yang akan menjadi gubernur BI berikutnya itu adalah ya ponakan Presiden Prabowo yang sekarang menjadi gubernur. We need central bank governor that can say no. Kita khawatir justru makin bergolak ke depan kalau yang figur yang dipilih tidak kuat track record dan independensinya. Skenario apa yang akan terjadi dengan penggantian Ferry ini? Pak Presiden kan ya rapat di istana mengundang KSK ya? KKSK kan, BI, LPS, OJK diundang plus Danantara ya, karena nanti Danantara yang diharapkan membawa devisa ya, atau menjaga devisa cukup tinggi. Itu planningnya. Jalan nggak? Sobat Madilog, secara mengejutkan, Gubernur Bank Indonesia Peri Wardio mengajukan surat pengunduran diri. Ada apa di balik tim ekonomi Presiden Prabowo Subianto ketika seorang gubernur bank sentral sakit saja, batuk saja itu sudah memunculkan reaksi di pasar, apalagi mengundurkan diri. Skenario ekonomi apa yang mau dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto? Kita akan membahasnya bersama seorang ekonom dari Universitas Indonesia yang juga pernah menjadi salah satu pimpinan di Indef, Bung Berli Marta Wardaya. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Terima kasih diundang, Mbak. Apa bisik-bisik di belakang pengunduran diri Ferry ini? Bisik-bisiknya dulu nih, yang kita perlu tahu di Madilog ini. Ya, mungkin lebih ke satu dulu tahap bahwa ini unprecedented ya. Jadi tidak hanya sejak at least reformasi itu hanya satu gubernur BI yang mengundurkan diri, yaitu Pak Budiono ya. Nggak lama setelah terpilih lalu maju sebagai cawapres. Jadi bayangkan ya, jadi para gubernur BI melewati krisis moneter 98, kemudian subprime mortgage tahun 2008 itu terus bertugas sampai ujung periode ya. Jadi itu pertama. Kedua, Pak Ferry ini adalah satu-satunya gubernur BI yang 2 periode ya. Jadi semua 1 periode semuanya ya. Atau ya kecuali Pak Bud yang mundur lebih cepat, yang lain 1 periode. Jadi terpilih pertama kali 2018, ya walaupun sebelumnya sudah jadi deputi gubernur, tapi sebagai gubernur 2018 sampai 2023, kalau terpilih lagi untuk masa jabatan kedua sebagai gubernur 2023 sampai 2028. Jadi masih 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi. Jadi masih cukup panjang gitu, sehingga ini sangat mengejutkan ya. Lalu yang ketiga yang juga pertanyaan ya bagi para ekonom dan pelaku pasar, diumumkannya itu Senin pagi ya. Senin pagi itu ketika market baru buka ya. Jadi kalau timing, jadi istilahnya tuh ada Friday night dumping ya. Kalau istilah dari sana, kalau berita-berita buruk keluarkanlah Jumat malam atau weekend gitu, sehingga ya ketika pasar sudah tutup ada waktu untuk mencerna, tidak kaget ya. Karena orang kaget
takut itu berbuat hal-hal yang tidak biasa gitu kan. Jadi ya simpelnya pasar bisa jatuh, saham jatuh, kurs rupiah juga melemah gitu. Jadi di berita itu diumumkan bahwa suratnya sudah dikirimkan ke presiden hari Sabtu. Jadi sebenarnya ada waktu untuk mengumumkan baik hari Sabtu atau hari Minggunya, ya kan? Sehingga ada berapa jam atau bahkan sempat tidur, sleep on it gitu. Baru kemudian hari Senin, oh ya udah seperti apa gitu. Yang keempat ya Pak Peri-nya tidak ada gitu kan. Maksudnya kan, Oh iya. ya Pak Peri-nya kan harusnya terima kasih saya dikasih kesempatan berbakti, mengabdi, ya saya harus mundur. Saya dengan alasan ya saat yang ada di media kesehatan. Jadi ada beberapa keanehan. Mungkin yang bisa saya angkat lebih di keanehannya itu yang apa yang terjadi di weekend kemarin sehingga akhirnya Senin pagi diumumkan. Itu yang banyak pertanyaan lah di pelaku pasar dan pengamat gitu. Kita tahu bahwa para tim ekonomi yang juga sempat mundur itu kan Bu Sri Mulyani. Tapi Bu Sri hadir ya? Waktu itu saya agak lupa. Ya, tapi dia hadir di Kemenkeu. Iya, waktu itu ada pamit itu ya, ada pidato farewell-nya gitu. Ini tidak ada sampai sekarang ya. Sampai sekarang sudah 2 hari, sudah 24 jam ya dari kemarin belum ada statement dari Pak Peri baik pribadi baik di BI maupun rekaman itu belum ada. Jadi ini juga masih tunggu-tunggu. Makanya kita lihat ya pasar sepertinya masih goyang ya dengan rupiah sudah menembus 18.000 lagi ya setelah sebelumnya jadi sekitar 1% turun tadi siang saya lihat, kemudian ya IHSG juga agak turun juga gitu. Jadi ini ketidakpastian ini tidak mempertinggi risiko lah. Yang ini juga disebut-sebut ketika kemarin Standard & Poor's memberikan raportnya pada ekonomi Indonesia. Ya, jadi kemarin kan sampai bulan Juli yang ditunggu-tunggu tuh apakah kita seperti apa raport dari Standard & Poor's ya. Jadi semua ekonomi itu perusahaan dan negara itu ada semacam kartu raportnya. IPK-nya itu dari 3 rating agency ya. Itu ada 3 Moody's, Fitch sama Standard & Poor's. Ya mereka tidak sempurna tapi kan ada 3 kita bisa banding-bandingkan. Nah, kemarin itu disebut juga independensi BI termasuk yang disebut ya sebagai faktor mereka melihat masih cukup kuat untuk menjaga kredibilitas ya. Tapi itu sebelum mundurnya Pak Peri ya. Itu jadi masalah independensi BI ini juga adalah perhatian dari para investor gitu. Dan ini sangat saat ini ya tentu saja paling ditunggu ya siapa yang akan mengganti gitu kan. Apakah dari dalam BI sendiri, apakah dari lembaga lain, mungkin pernah di BI tapi di lembaga lain, atau ya sama sekali nggak pernah di BI. Jadi ini yang the biggest concern saat ini ya. Jadi kita berharap ya jangan kelamaan ya, walaupun Bu Desti panjang pengalamannya di BI, di LPS gitu kan. Tapi perlu kepastian bahwa siapa yang akan jadi gubernur BI yang definitif gitu. Ada independensi, ada intervensi. Sejauh ini apa yang dinilai dari 2 periode kepemimpinannya Pak Ferry? Iya, mungkin lebih tarik ke belakang ya, bahwa salah satu peninggalan reformasi itu selain ya otonomi daerah, ya TNI dan lain-lain itu adalah independensi BI ya. Jadi begitu Habibie menjadi presiden, salah satu langkah pertamanya kan adalah merubah posisi BI yang tadinya sebagai salah satu menteri sehingga bahkan bisa diganti kapan saja dengan merujuk kepada bank sentral terkuat waktu itu di Eropa, yaitu dari Jerman ya. Bank sentral Jerman itu yang lalu jadi benchmark dan jadi model untuk pembentukan bank sentral Eropa. European Central Bank itu di benchmarknya atau modelnya dari Jerman gitu. Dan itu salah satu yang mendorong perbaikan ekonomi karena betul-betul terpisah. Ya, tapi secara berjalannya reformasi ya memang di lain sisi BI menjadi
terlalu jauh mungkin ya, sebanyak yang berpikir wah terlalu jauh terpisah ya, padahal harusnya sinergi dan koordinasi. Nah ini balancing ini yang terus berubah ya, sehingga kemarin BI terakhir kan ada amandemen Undang-Undang BI, sehingga tadinya BI itu ada Pak Syahril Sabirin itu perlu diingat pernah masuk penjara ya, tapi masih gubernur BI ketika di dalam penjara. Karena dalam undang-undangnya waktu itu undang-undang ya hasil Habibie hanya bisa di tengah jalan ya, jadi harus sampai ujung periode kecuali mundur ya berhalangan tetap kesehatan atau kekuatan hukum vonis yang kekuatan hukum tetap, berarti harus sampai MA. Jadi waktu itu belum sampai MA tapi sudah ditahan, tapi karena undang-undang seperti itu tidak bisa mundurkan, tetap gubernur Pak Syahril Sabirin waktu itu. Nah sedangkan amandemen terakhir kita gubernur artinya sebagai tersangka sudah dipenjara, sudah dipenjara, tapi tetap gubernur. Oh iya, sudah divonis bahkan. Sudah divonis penjara, tapi kan banding. Banding kan. Jadi itu sedemikian kuatnya waktu itu posisi gubernur BI ya, dan karena untuk menjamin independen. Nah, ini kemarin yang amandemen yang baru dilakukan kemarin itu ada wewenang bagi presiden dan DPR ya buat mengevaluasi dan mengganti di tengah jalan. Nah, itu jadi posisi ataupun independensinya semakin berkurang, gitu ya. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang, ya. Tapi secara legal kekuatan dan independensi BI ya jelas berkurang dengan dengan undang-undang yang terbaru ini, gitu. Belum sampai diwujudkan, belum sampai digunakan ya hak memberhentikan ya seperti MK kan sudah pernah diberhentikan ya, tapi dibukanya pintu itu ya tentu jadi salah satu bukti bahwa memang posisi BI semakin melemah lah gitu. Ada satu video yang viral di mana ketika terjadi rapat dengar pendapat ya antara BI dengan DPR, itu ada pernyataan dari Primus ya, tentang gonjang-ganjing rupiah. Apakah itu juga merupakan tekanan politik? Ya, memang bahkan sebelum undang-undang BI diubah kan tanggung jawab atau peran BI itu menjaga nilai rupiah. Rupiah itu baik di dalam negeri, inflasi, berarti menekan inflasi, ke luar negeri berarti menjaga kurs. Gitu ya. Ya, tapi karena ya kita bawa selesai Piala Dunia, saya kira paling cocok itu tim Spanyol itu bisa jadi juara dunia. Bukan hanya karena mereka punya kiper dan back yang luar biasa sehingga hanya bisa kebobolan sekali, tapi jangan lupa pemain tengahnya juga kuat sekali, lini tengah. Nah, lini tengahnya ini adalah fiskal ya. Jadi tadi di raport atau reviewnya Standard & Poor's, catatan buat fiskal jauh lebih banyak dibandingkan catatan tentang moneter, tentang BI ya. Jadi bahkan ya kalau BI itu hanya disebut independensinya, kemudian peranan dalam menanggung hutang pemerintah. Jadi sampai 10 Juli kemarin 27% dari hutang BI, hutang pemerintah SBN itu dipegang oleh BI ya. Tahun-tahun kemarin 200 triliun, tahun ini 173 triliun ditanggung oleh BI ya dengan cetak uang ya. Jadi tadinya hanya untuk selama pandemi tapi lalu diteruskan. Ini juga ada kekhawatiran inflasi yang sejauh ini ya untung belum naik terlalu tinggi ya. Tapi dari Standard & Poor's tuh ngasih 3 auto downgrade ya. Jadi ada 3 syarat. Jadi ibarat dikasih raport bisa naik kelas, pas-pasan naik kelas asal 3 faktor ini terpenuhi. Nah, 3 faktor ini fiskal. Ya, 1, belanja tidak boleh defisit melebihi 3% ya. Jadi boleh ya. Jadi yang dilihat gelondongan ya, mau KDMP, MBG, mau kipas angin yang lain, tapi tidak boleh defisit melebihi 3%. Yang kedua, pembayaran cicilan hutang itu tidak boleh melebihi 15% dari pendapatan ya. Jadi utangnya jangan ya ugal-ugalan ibaratnya gitu kan, cicilan utang gitu. Terus yang ketiga tentang neraca pembayaran, yaitu kita bulan lalu tuh sudah mulai impor melebihi ekspor ya. Itu berarti
yang kalau terus berlanjut ya berarti akan ada tekanan terhadap rupiah gitu. Nah ini yang semakin sulit memang bagi BI ya. Jadi kita lihat BI kemarin menaikkan suku bunga 3 kali ya, sehingga naik 1% ya, 100 basis point. Itu ya memang trade off-nya tidak mudah ya, karena dinaikkan tuh buat kalau suku bunga naik maka uang masuk karena kan memang cari cuan duit ya, yang cuannya lebih banyak ya, dan itu dihitung berbasis dengan risiko. Jadi kalau risiko tinggi, suku bunganya harus lebih tinggi. Kita harus nawarin lebih tinggi lagi. Lo mau datang ke sini, ya ada risiko, tapi gue kasih return yang banyak. Oke lah, datang gitu kan. Jadi kita nggak memberikan suku bunga yang agak tinggi kemarin. Jadi dinaikkan 3 kali lipat pada waktu kemarin ya rupiah melebihi 18.000 gitu kan. Tapi kalau suku bunga semakin tinggi ya itu kan akan berdampak ke ya orang-orang yang atau perusahaan yang punya cicilan ya kan, yang punya ya cicilan motor, mobil, rumah gitu kan. Kredit investasi itu sebagian besar sistemnya floating, jadi mengikuti ketika suku bunga BI naik, maka suku bunga pinjamannya juga naik. Jadi memang trade off yang tidak mudah gitu. Dan ini BI setelah revisi undang-undang itu punya tujuan atau goal yang beberapa lebih dari satu ya. Sebelumnya hanya rupiah, sekarang juga harus menjaga employment atau pertumbuhan ya, kemudian nilai rupiah. Jadi memang tidak mudah ya BI gitu. Ya, cuman ya tadi ibaratnya kita kalau main mau menang ya harus jangan hanya punya kiper dan back yang kuat, kita juga perlu main tengah sama penyerang. Nah ini yang kita tunggu nih yang berikut, Gubernur BI berikut ya mudah-mudahan bisa jalin komunikasi dengan lini tengah dan lini depan ya. Yang lini depan mungkin ya BKPM yang cari investasi ya, dan antara gitu kan. Ya dengan fiskal di tengah sehingga ya total football yang bisa jalan lah. Lini tengah ini kan artinya Kementerian Keuangan. Iya. Berarti selama ini ada yang mengatakan bahwa terjadi friksi antara Lapangan Banteng dengan Budi Kemuliaan ini, antara Kementerian Keuangan dengan BI. Ya, dengan belanja yang agak tinggi, ya memang banyak kekhawatiran bahwa defisit akan melebihi 3%. Ya. Jadi kalau isyarat bola, kalau pakai alegori bola, ya bola sudah masuk ke tengah dan mulai masuk ke daerah kotak penalti, sehingga mulai bahaya. Jadi kotak pemain tengahnya itu yang mesti kawal di situ sebenarnya, meyakinkan. Makanya Pak Purbaya beberapa kali bilang bahwa ya tetap kami bisa menjaga di bawah 3%. Nah ini ditunggu ya, dan kemudian ini baru-baru aja kan bilang MBG akan dikurangi. Nah itu sinyal bahwa karena saat ini program paling besar, lembaga dengan anggaran paling besar itu adalah BGN ya. Jadi melebihi di semua kelembagaan kementerian dan lembaga Indonesia paling tinggi itu BGN di APBN awal. Jadi kalau itu dipotong maka ya akan potong dari yang gede dulu kan, jangan yang kecil-kecil ya, rapat FGD dipotong ya dikumpulin berapa, tapi kalau yang gedenya nggak dipotong ya percuma gitu. Nah ini jadi sudah ada sinyal yang akhirnya yang ditunggu-tunggu ya, bahwa memang akan mendahulukan defisit tidak melebihi 3% itu. Nah ini yang peringatan dari S&P sepertinya mulai didengar juga kemarin. Dari segi Presiden Prabowo, apakah dalam tanda kutip pengunduran diri dari atau pergantian dari Gubernur BI ini adalah salah satu skema juga untuk menyusun pasukan ekonomi yang kuat? Ya itu ya kita masih nunggu yang kalau behind the scene-nya ya, para sejarawan, wartawan ini mudah-mudahan sekarang membongkar. Tapi yang kita bisa lihat saat ini memang kalau ibarat catur ya, para perwiranya di bidang ekonomi sudah berganti semua ya, yang tadinya diangkat atau ditetapkan oleh Pak Jokowi ya kan, itu mulai dari Direktur ya Bursa Efek Indonesia, kemudian Iman Rahman ya, kemudian ya para komisioner OJK itu kan ya, dan Mahendra Siregar ya, yang paling duluan Bu Sri Mulyani sudah, itu kan semuanya kan pertama kali diangkat pada zaman Pak Jokowi ya, dan LPS kan sudah Pak Anggito ya, sudah jadi kepala LPS itu juga pada zaman atau setelah Pak Prabowo jadi presiden. Nah ini yang terakhir dari anggota KKSK adalah Pak Peri yang sudah 7 tahun menjabat gitu. Jadi
Di satu sisi ya ini ada peluang lah bagi Pak Prabowo buat memilih orang yang dianggap bisa lebih kerjasama dengan uh, anggota KKSK atau tim ekonomi lainnya lah gitu kan. Artinya kesempatan besar sekarang itu bola di tangan presiden berarti. Iya, kan sudah dulu sempat ada tadi atau pola presiden mengajukan 2 calon dipilih 1 oleh DPR ya. Tapi kemudian sudah berapa kali itu presiden hanya mengajukan 1 calon gitu. Jadi DPR yang melihat kalau memang dan menangkap aspirasi masyarakat kalau ada keluhan atau ada permasalahan gitu. Jadi dengan kondisi sekarang sih ya siapapun yang diajukan presiden akan lewat di DPR sih ya kalau sekarang kita lihat ya. Jadi ya bola sepenuhnya tangan presiden saat ini untuk Gubernur BI. Tapi kan prosedurnya kan harus lewat Undang-Undang BI yang lama kan, artinya lewat kandidasi, ada yang mencalonkan diri, ada yang fit and proper test dan segala, enggak begitu. Yang kalau seingat saya yang wajibnya yang itu adalah presiden mengajukan ke DPR ya. Jadi apakah harus ada saya tidak yakin pansel itu wajib ya. Pansel itu sering digunakan tapi ya kayak kemarin Anggito Anggito Ambimai ya. Kalau gitu tuh ada pansel walaupun hasilnya nggak di bypass ya. Tapi untuk OJK kan langsung kan, ya langsung ke DPR, Jadi yang wajib itu dari presiden mengajukan, DPR yang approve gitu kan, Jadi pansel itu saya tidak yakin bahwa itu adalah wajib secara hukum ya, apalagi kondisi darurat seperti ini gitu. Apa dampak terutama ke ekonomi nih dengan pengunduran diri Peri Warjio ini, dan terutama menyangkut independensi BI? Iya, kalau yang pulse-nya kalau ya kita kan ya ekonom seperti dalam medis tuh ya cek nadi ya, kemudian cek suhu badan gitu kan, suhu badan, kemudian cek respon mata atau tangan gitu. Nah ini kalau di ekonomi kan yang dicek duluan ya kurs, kemudian saham, ya kemudian return daripada bonds negara, SBN gitu kan, SBN atau surat berharga BI gitu. Nah itu ya seharian ini kita lihat memang ada kenaikan ya. Jadi memang wajar ya, karena pengumumannya di Senin pagi yang baru saja pasar dibuka sehingga masih pada kaget gitu. Dan tentu saja ada kekhawatiran bahwa nanti gubernur berikut akan lebih akomodatif ya, karena tadi disebut tahun ini saja sudah ada komitmen Atils ya, kalau datanya itu 173 triliun ya untuk membiayai belanja negara ya. Jadi sehingga market atau pemerintah tidak perlu atau berkurang keperluannya pada market global ya, pada bonds market gitu ya. Jadi karena sudah ada dari BI bahkan 27% alias lebih dari 1/4 gitu. Nah ini yang padahal kita masih perlu disiplin dari market ya. Jadi perlu diingat Liz Truss di Perdana Menteri Inggris itu kena disiplin, kena sentil dari pasar sehingga terpaksa mundur ya, karena rencana ekonominya tidak terlalu terlalu blak-blak terlalu ugal-ugalan lah. Ya Liz Truss di Inggris ya, sempat jadi Perdana Menteri hanya 40-an hari gitu. Iya, betul. Anggarannya itu dia mau ngasih bebas pajak ya kan, dia dari partai konservatif ya. Jadi dia mau turunkan pajak besar-besaran tapi tidak ada sumber penerimaan gitu. Nah itu tidak kredibel di pasar. Jadi plannya tidak dipercaya oleh pasar gitu. Jadi nah ini juga jadi kita tetap masih perlu disiplin dari pasar kan. Jadi supaya planning anggaran atau program-program alokasi Indonesia di APBN kita juga kredibel gitu, karena ya kecuali kita menutup diri, tidak perlu investor sama sekali ya, baru kita suka-suka mau seperti apa ya. Kalau di Korea Utara misalnya itu masih ya bebas mau ngapain aja. Tapi kalau kita masih mau terbuka ya, jalin hubungan ekonomi dengan negara lain, investor lain, ya kita harus memperhatikan ya analisis dan kepercayaan ya daripada investor gitu kan. Pengalaman di negara lain ini gimana Pak tentang pergantian gubernur bank sentral ini?
Iya, ini Ada yang nggak? yang, cukup menarik. Jadi memang ya tadi posisi bank sentral itu tidak mudah ya, bahkan di beberapa buku itu diibaratkan sebagai tukang cuci piring. Hmm. Ya, jadi, quote yang terkenal, tugas daripada bank sentral adalah mengangkat piring ketika pesta hampir selesai, ya. Jadi belum puncak, jadi supaya nggak puncak-puncak pesta ya, karena kalau pesta di barat Hmm. kan pakai alkohol, Hmm. jadi heboh dan merusak gitu ya. Hmm. Kadang-kadang kalau udah berlebihan Hmm. minumnya ya, mungkin tuh alegori di sana. Kalau kita di sini kalau pestanya banyak, kenyang malah diem aja kan. Iya Iya. kan? Iya, tapi itu oke, kan kita harus tahu alegori basisnya dari budaya sana gitu ya. Jadi supaya nggak sampai berlebihan gitu. Jadi pestanya jangan berlebihan gitu. Kalau kita berhenti makan sebelum kenyang gitu kan. Hmm. Karena ya tadi kalau berlebihan semangat itu jadinya inflasi, Hmm. jadinya istilahnya overheating, ya Hmm. terlalu panas ekonomi ya. Jadi peran bank sentral adalah menyetop atau ngerem sehingga ya kalau ibarat mobil, kalau udah terlalu ngebut itu gampang nabrak gitu. Hmm. Jadi resiko nabrak, jadi ya direm dikit lah, direm dikit. Nah itu perannya peran nggak asik gitu kan, Hmm. peran yang ngingetin kan yang asik, ayo kebut gaspol itu seru kan, enak gitu. Iya. Nah ini peran BI itu menjaga, ayo aman, jaga-jaga, hati-hati. Nah itu peran peran bank sentral, peran BI gitu kan. Nah ini yang kita khawatir, ya para investor khawatir guna BI berikut akan tidak begitu menjaga remnya gitu. Hmm. Jadi dia tugas ngerem, ya remnya jangan blong, ya dia harus bisa ngerem ketika waktunya ngerem. Nah itu tugas BI, bisa menaikkan suku bunga, bisa meningkatkan ya reserve requirement, ya ada beberapa tools yang mengerem ekonomi, tapi berarti memang perlu direm dulu supaya tidak nabrak ya. Karena ya kalau pemerintah kan di mana-mana ya, bukan cuma Indonesia, pengennya pertumbuhan tinggi, pengennya. Ya inflasi itu ya nomor kesekian lah. Ya risiko sistemik itu kadang-kadang belakangan, termasuk di Amerika kan 2008 itu kan ketika zaman Bush itu terjadi subprime mortgage yang krisis global itu karena ya dibiarin aja, termasuk oleh Greenspan dianggap tidak bahaya tapi ternyata bahaya. Nah ini ya tadi peran BI lah untuk mengerem ketika sudah mulai bahaya, apalagi jalan mulai menikuk gitu kan. Dengan sistem presidensial seperti ini, Pak Prabowo dengan Gubernur BI, katakanlah yang baru gitu. Pengalaman di Eropa, di Turki gimana? Ya oke, saya tadi mau bilang ya. Jadi tadi background-nya ya. Tapi itu karena pemerintah pasti pengen pertumbuhan tinggi, dalam arti lain suku bunga rendah kan jadi investasi banyak gitu kan. Jadi yang mau gas sama yang mau ngerem ya beda semangatnya, apalagi kalau ya mendekati pemilu gitu kan. Dan di Turki misalnya waktu itu Erdogan itu sampai 3 kali ganti gubernur bank sentral dalam periode kurang dari 5 tahun ya. Jadi dari 2020 itu ya karena ya sangat waktu itu itu Erdogan pengen suku bunga turunkan. Ya padahal kondisi ekonomi sedang panas ya, sedang banyak inflasi. Jadi diganti satu, lalu yang berikut akhirnya wah nggak bisa Pak. Secara teori ekonomi, praktek global emang kita mesti naikin. Ketika dinaikin, 1 hari setelahnya dipecat oleh Erdogan, ganti lagi gitu. Ya baru setelah yang keempat ya, keempat baru akhirnya percaya ya. Jadi akhirnya mau ya karena ada hukum alam, hukum ekonomi yang susah kalau mau dilawan, dipaksakan dilawan ya. Jadi selama periode itu suku mata uang Turki, ya Turkish lira itu turun 70-80% gara-gara tidak mau ya mendengarkan ya teori mainstream lah itu. Ya bahwa memang kalau lagi kondisi inflasi tinggi ya terpaksa menaikkan suku bunga walaupun ngerem. Ya waktu itu Erdogan pengen gaspol pertumbuhan dulu kan. Nah, jadi akibatnya yang menderita, yang merasakan adalah ya masyarakat di Turki karena dengan mata uangnya yang turun drastis gitu kan. Kalau secara umum itu nilai tukar mata uang kita selama pemerintahan Prabowo ini turunnya berapa persen? Saya belum ngitung persis, cuman ya kan dari sekitar
terakhir itu nggak salah waktu naik itu sekitar 15.000 di bawah dikit ya. Sekarang kan ya tadi tadi baru lihat 18.000 sekitar ya. Jadi setahun ini kalau salah ada berapa yang bandingkan bahwa kita termasuk yang sangat jauh turunnya gitu, sekitar 20-30% setahun ini gitu. Jadi memang ada ya penurunan yang jauh lebih tinggi dibandingkan ke semua mata uang ya. Jadi bukan hanya turun ke dolar, tapi juga kita ke rupiah, ke Malaysia ringgit, ke Singapura Thailand, Singapura dolar juga turun gitu. Artinya yang ingin dijaga kan ini salah satunya oleh Pak Prabowo. Apa resep yang ingin dimajukan ke depan ini? Skenario apa yang akan terjadi dengan penggantian Ferry ini? Ya, jadi yang diandalkan untuk menaikkan ya, jadi kan rupiah itu dilihat sebagai barang. Jadi ada supply dan demand ya. Jadi kalau sama seperti barang-barang biasa, kalau demand-nya naik, maka harganya juga meningkat ya. Jadi kalau banyak yang mau buang rupiah, ya rupiah harganya turun. Kapan rupiah dibeli, kapan rupiah itu mau dipegang ya ketika mau investasi di Indonesia atau Indonesia mengekspor. Ya kalau kita mengekspor kan berarti kita jual barang dibeli rupiah kita gitu kan. Gitu. Jadi makanya resepnya dari Standard & Poor's tadi adalah tingkatkan ekspor. Nah ini ya kan di lain sisi dengan mulai panasnya lagi Iran dan Amerika, maka harga migas meningkat. Ya, jadi bulan lalu kan terjadi defisit itu diantaranya karena meningkat impor migas. Nah ini dia. Jadi susahnya memang ini ya di luar kontrol kita ya. Jadi yang bisa dilakukan di dalam ya adalah mengalokasikan uang yang ada gitu, karena ya harga migas kan harga global gitu kan. Nah ini yang coba main dilawan itu kan dengan bikin PT DSI kan. Jadi kalau mau ekspor ya supaya tidak under invoice, tidak jual di bawah harga pasar lah gitu ya. Untuk ekspornya maka harus dicek dulu harganya tidak melebihi baru bisa dijual. Nah ini ya resep yang diajukan ya, kita juga nunggu apakah ini berhasil meningkatkan ekspor kita. Ya sebelumnya kan sebagian dijual agak murah ke negara lain dulu, ya mostly Singapura, baru kemudian di Singapura dijual lagi karena juga di Singapura pajak perusahaan lebih kecil, PPh badannya lebih kecil. Jadi dibandingkan di Indonesia. Jadi dia bisa menghemat atau jadi tidak bayar pajak di Indonesia atau lebih rendah pajak di Indonesia dengan kalau shifting transaksi ke Singapura gitu kan, modelnya kayak gitu. Nah, ya ini pertanyaannya apakah itu berjalan atau tidak? Ya karena kan ya ini baru jalan, itu kan planningnya. Ya ini global ya, investor melihat nanti Agustus September ini jalan nggak ya rencana tersebut untuk PT DSI gitu kan. Ya selain PT DSI kan juga ya ada Nantara yang ya, itu di bawah macam ya. Ya itu kan di bawah Nantara kan. Ya ada ya di bawah Nantara, ada barang karantina segala macam. Ya makanya kemarin betul ya. Jadi kemarin kan Pak Presiden kan ya rapat di istana mengundang KSK ya. KKSK kan, BI, LPS, OJK diundang plus Danantara ya. Karena nanti Danantara yang diharapkan membawa devisa atau menjaga devisa cukup tinggi sambil ini jadi masih banyak keraguan, itu planningnya jalan nggak ya ini kan. Jadi ya namanya orang ingin melihat bukti kan, gimana angka bulanan, nanti kan angka bulanan bakal keluar kan ya. Tapi Juli Agustus ini apalagi ya sekarang Gubernur BI-nya yang definitif nggak ada. Jadi Juli Agustus, jadi ya saran paling cepat sih ya kalau bisa 1-2 minggu ini sudah ada nama yang diajukan oleh Presiden ya, sehingga ya pasar bisa lebih tenang gitu. Sambil nunggu kinerja DSI ya sudah ada Gubernur BI baru lah gitu kan pasti lolos di DPR gitu kan. Artinya pejabat Gubernur BI yang sekarang itu tidak bisa mengambil kebijakan yang ini ya, sebagaimana Gubernur definitif. Ya pasti sebagai PJ Gubernur kan wewenangnya beda dengan ya pasti nggak bisa geser orang gitu kan, ya personal pasti lebih kecil wewenangnya dibandingkan definitif gitu. Walaupun is in safe hand lah, Bu Desti kan
ya pengalaman panjang baik sebagai ekonom pasar, LPS dan BI juga Deputi Gubernur juga sudah periode kedua ya. Jadi beliau sudah pengalaman ya. Cuman yang ditunggu pasar siapa yang definitif gitu. Ada juga info yang terakhir itu apa dari KPK bahwa perlindungan diri dari Peri Warjio ini hampir tidak ada lagi hak imunitasnya terkait dengan kasus yang dulu dana CSR-nya BI. Apakah ini juga yang mengganggu selama ini? Kasus dana CSR yang menyebabkan tersangka dua terpidana, anggota DPR ya waktu itu ya. Dua anggota DPR udah terpidana segala macam, dan sempat kan ruangannya Gubernur BI kan juga diperiksa. Pernah diperiksa juga. Apakah itu memiliki efek psikologis juga terhadap Ferry? Ya, Pak Ferry belum pernah mengeluarkan statement apapun terkait hal tersebut gitu ya. Jadi saya kira beda level lah dengan beberapa yang ya misalnya BGN gitu, kepala BGN yang memang terkait langsung ya. Tapi saya kira itu ya istilahnya ahli hukum lah yang akan melihat gitu. Cuman again saya balik ke pertanyaan ya, kenapa kalau itu sudah dipersiapkan untuk mundur ya kenapa diumumkannya baru Senin pagi itu kan? Ya kan pasti ada suatu terjadi hari Minggu ya, dan paling tidak di berita tidak ada update baru tentang kasus itu dalam ya sebulan ini gitu kan. Makanya jadi ya inilah kita tunggu para wartawan, peneliti dan sejarawan untuk mengungkap gitu. Apakah apa saja faktor yang sehingga di belakang mundurnya Pak Ferry ini gitu. Biasanya para ekonom menghindari spekulasi yang enggak yang biasanya dibahas para politisi ya. Ya, kalau kita dilatihnya lihat angkanya dulu, mana angka data gitu. Jadi kalau tidak ragu untuk bilang tidak tahu. Tidak ragu untuk bilang tidak tahu. Itu ekonom ya. Itu ya, belum ada datanya paling tidak. Ya, sementara kita para analis komunikasi biasa bisa dengan gimmick aja kita bisa menganalisis. Ya, bisa kita gabung ilmunya lah gitu kan. Ya, tapi untuk posisi ya katakanlah Gubernur BI yang baru, apakah nanti punya kepercayaan diri yang lebih kuat sekuat gubernur-gubernur BI sebelumnya dengan kondisi yang seperti sekarang bahwa ya harus banyak berkoordinasi dengan pemerintah, dengan penjaga fiskal. Ya, bisa dua arah, dua arah ya. Perlu diingat bahwa undang-undang MK sudah diubah dan hakim MK bisa dievaluasi tiap tahun oleh DPR kan. Oh, iya kan? Iya. Tapi justru putusan-putusan MK sangat progresif sejak itu gitu. Jadi justru menunjukkan bahwa kami tidak bisa didikte, ya kan, mulai dari penghapusan threshold untuk presidensial, kemarin itu pulsa untuk pulsa telco pulsa tidak hangus gitu kan. Ya, hari ini kita lihat MBG gitu kan. Jadi bisa jadi justru kalau ditekan terus justru jadi ngelawan ya. Kita nggak tahu, namanya manusia kan. Jadi tergantung nanti orangnya dan tergantung dinamika di Dewan Gubernur, karena kan nanti ya officially kan kolektif decision-nya. Jadi bukan individual satu orang seperti menteri. Kalau BI itu kan ya ada Dewan Gubernur. Ya keputusan bulanan pun juga rapat Dewan Gubernur judulnya. Jadi bukan ya menteri satu orang yang mengumumkan gitu. Artinya ini akan membentuk kolektivitas ya di dalam tubuh BI gitu. Semangat kolektivitas yang tinggi ya. Catenaccio-nya Italia nih. Ya bisa jadi makanya nih, apakah seperti ya Cape Verde ya, Tanjung Hijau itu yang justru di pressnya justru ya malah ngelawan, bahkan hampir mengalahkan Argentina kan. Iya. Ya banyak makanya. Jadi orang bisa memplanning, cuman kenyataannya itu MK paling nyata ya sampai sekarang kan. Justru semangat sekali setelah kasus putusan 90 itu justru semangat menunjukkan bahwa ya independen dan mampu memutuskan sendiri gitu. Dan justru DPR tidak ada lagi yang setelah itu yang di-recall atau diganti kan. Orang berspekulasi bahwa yang akan menjadi gubernur BI berikutnya itu adalah ya ponakan Presiden Prabowo yang sekarang menjadi wakil gubernur. Apa
Apa itu yang akan terjadi? Kalau pasar menghendaki seperti apa ini? Ya, saat ini semangatnya kan independensi ditegakkan ya, dan itu kalau harapan yang saya dengar sih ya bukan termasuk yang diharapkan lah itu untuk Oke. pemimpin gitu ya. Jadi ya saat ini sedang kondisi sulit ya, justru dibutuhkan yang apa ya, kalau ya misalnya kalau di bola ya tahu Sir Alex Ferguson ditarik lagi buat ngelatih gitu ya. Jadi yang udah jago-jago ini ketika lagi kondisi susah ya dipanggil lagi ibaratnya gitu, panggilan negara lah gitu ya. Jadi kita harapkan justru yang sudah teruji dan kompetensi dan integritasnya gitu. Jadi yang udah panjang lah track recordnya ya, jangan yang baru berapa tahun gitu. Karena ini betul-betul lagi kondisi sulit ya di globalnya, di ketidakpastiannya ya. Jadi kalau justru kita khawatir justru makin bergolak ke depan kalau yang figur yang dipilih tidak kuat track record dan independensinya. Dalam podcast di sini juga Saudara Hardy Hermawan itu sempat membincangkan prediksi dia waktu itu Sri Mulyani mundur dan kemudian Sri Mulyani yang menjadi gubernur BI, kata dia waktu itu. Apa itu yang dimaksud dengan bahwa bisa aja para senior, veteran itu dipanggil balik memimpin? Ya tadi kan ya apakah ini saatnya buat manggil kembali Sir Alex Ferguson, atau ya kalau ke Indonesia Sintayong dipanggil lagi kan? Ya kan ya juga ada beberapa kan, ada beberapa ya, ada Pak Mulyaman ya, Mulyaman. BI, lalu di OJK, lalu ya Pak Mahendra mungkin dia dari OJK baru ketua OJK yang lalu ya. Jadi ya untuk kondisi seperti ini sih diharapkan yang sudah jam terbangnya juga tinggi tapi juga masih sehat tentunya ya. Misalnya Pak Darmin atau Pak Agus Mato ya sepertinya udah biar istirahat dulu lah. Tapi kalau yang masih semangat, masih sehat ya why not gitu. Khususnya kan 3 tahun ke depan, apalagi periode ini kan tinggal 2 tahun lagi kan sampai 2028 gitu ya. Nah, ya ini kita harapkan ya memang sosok yang dipercaya dan bisa menenangkan pasar ya. Ya ini harus yang kalem, tenang. Jadi ya tadi ya. Jadi ini ibaratnya goalkeeper ya. Jadi jangan Rene Higuita kalau masih ingat dulu Kolombia. Kiper tapi ngegolin ke depan gitu. Ya kiper juga belakang gitu, pelan, tenang gitu kan. Ya seperti Fozinha kemarin itu. Jadi kita butuh kiper yang memang ya bisa menjaga lini belakang sehingga tidak kebobolan gitu. Apalagi kan ada penasehat ekonominya presiden yang juga mantan gubernur BI ya, Burhanuddin Abdullah ya. Abdullah ya kan, ada Pak Bambang Brojo juga kan penasihat khusus atau ya pokoknya salah satu lah. Ya maksudnya itu tokoh-tokoh senior itu ya mungkin masih ada yang bisa diminta berbakti lagi 2 tahun di BI gitu kan. Artinya yang diharapkan pasar adalah tim katakanlah tim ekonominya berubah dan segala macam, tetapi kasih orang-orang yang berpengalaman begitu. Iya, jadi mungkin contoh yang agak menarik itu Perdana Menteri Kanada sekarang, McCartney ya. McCartney itu adalah satu-satunya orang yang pernah jadi gubernur bank sentral di 2 negara berbeda. Iya, jadi pertama dia bank sentral di Kanada, gubernur. Lalu ketika Inggris habis menghadapi masalah ya, waktu itu habis Brexit masalah, jadi butuh orang yang sangat kredibel ya, dan McCartney sebagai gubernur bank sentral di Kanada sangat dianggap berhasil ya, sehingga dibajak, diimport ya. Ya, jadi walaupun itu lintas negara aja bisa, gitu kan? Lintas bagian negara. Dari Commonwealth ya? Iya, tapi kan negara berbeda kan? Iya, bisa. Jadi ya kan kita nggak kebayang gubernur bank sentral atau kita dari negara lain atau WNI negara lain kan? Ya, tapi di sana bisa kan? Ya, sehingga tidak begitu sulit membayangkan ya para senior-senior yang udah punya jam terbang tadi masih sehat bisa diminta lagi untuk 2 tahun ke depan gitu. Artinya ini menyelesaikan masa jabatan 2 tahun ke depan atau bagaimana? Periodenya sih 2 tahun kan. Ya maksudnya kan 2003-2008 ya. Jadi bukan 5 tahun ya. Jadi kalau tidak ada perubahan ini ya sampai akhir periode ya kayak reshuffle menteri kan sampai akhir periode ya kan. Akhir periode
2023, 2028. Iya. Artinya yang sekarang ini 2026, 2028. Iya, 2 tahun aja berarti kan. 2 tahun saja. 2 tahun. Bukan 5 tahun. Paling tidak saat ini kalau tidak ada perubahan baru atau tidak ada perubahan peraturan itu sampai 2028 gitu. Artinya Gubernur BI definitif untuk 2028 ya? Sampai 2028 gitu. Oh, itu yang terjadi ya. Artinya bukan periodenya bukan berdasarkan periodisasi, tetapi itu artinya selama masa waktu 5 tahun itu bisa diisi oleh beberapa orang begitu. Ya walaupun bisa diubah ya. Iya. Jadi kalaupun tahu-tahu diubah presiden DPR, oke, yang baru nanti 5 tahun ya bisa itu. Tapi kalau saat ini itu adalah menyelesaikan masa jabatannya Pak Peri sampai 2028 itu. Ada nama yang bisa dilihat dari internal selain dari tokoh-tokoh senior tadi. Ya, jadi kan opsinya kan di dalam ada ya Bu Desi sendiri ya, terus ada beberapa deputi lain yang juga bisa dicek ya. Jadi ya ada beberapa opsi kan. Emang kalau mau kontinuitas ya dari dalam gitu kan, meneruskan gitu. Tadi mau ya safe hand ya para senior gitu kan. Nah, itu ya saya kira mudah-mudahan walaupun bisa juga kuda hitam, tahu-tahu ya ada yang cocok, ada Pak Presiden yang cocok atau dimasukin. Nah, jadi saya kira skenario besarnya 3 inilah gitu. 3 kontinuitas dari dalam ya tokoh senior udah pengalaman atau ya kuda hitam. Nih, kita lihatlah. Dari Bang Himbara? Pernah dulu Pak Agus Malto pernah ya. Pak Agus Malto kan juga dari Bang Himbara kan. Mandiri dulu ya? Mandiri. Waktu itu ya, tapi ini tapi kan ada perbedaan mindset juga, dan waktu itu kan periode normal ya. Jadi di ujung periode ya udah Pak Agus Malto diajukan oleh Pak SBY kalau salah ya. Terus itu lanjut ya. Jadi tidak begitu gonjang-ganjing ya. Jadi kalau yang didengar saat ini sih ya bukan yang di prefer ya, bukan yang diharapkan ya, karena saat ini ya kondisi global, kondisi ekonomi juga lagi tidak begitu kuat ya, sehingga butuh ya tadi ya yang bisa langsung lari lah, kan bisa langsung lari, jadi sudah tahu medan dan kondisi gitu. Terutama yang punya jejaring internasional ya, kayak Pak Peri ini kan dulu pernah juga di Direktur IMF ya, yang mewakili Pasifik ya, seperti juga Sri Mulyani. Apakah pengalaman itu dibutuhkan? Tidak begitu utama lah ya. Maksudnya kan Pak Darmin kayaknya atau Pak Agus Malto juga nggak pernah bukan yang pernah di luar ya. Jadi itu saya kira bukan ya istilahnya tidak bukan yang seleksi udah pernah di IMF atau World Bank. Saya kira tidak seperti itu ya. Jadi asal kredibilitasnya cukup bagus selama ini ya bisa menjalankan fungsi BI atau policy-policynya lah. Jadi pernah memperjuangkan policy yang baik ya. Kadang-kadang kan policy yang baik juga tidak mudah gitu. Nah, itu yang lebih ditunggu oleh pasar dibandingkan bobot internasional tidak begitu tinggi ya kira. Penting ya sebagai ekonom yang cukup respectable baik sebagai individu maupun sebagai ketika memimpin institusi gitu. Mari Pangestu misalnya, kan juga salah satu penasihat presiden, mantan Direktur Bank Dunia. Ya, Bu Mari itu keahliannya di bidang trade ya, di bidang ya perdagangan internasional, kan pernah jadi Menteri Perdagangan, ya di kampus juga ngajarnya ekonomi perdagangan gitu ya. Jadi di World Bank? Ya, tapi kan ada ada keahlian, ada World Bank-nya lebih ke polisi ya? Di development kan, development gitu ya. Jadi kalau ya ini kan bicara keinginan ya, walaupun tentu saja kan ya wewenang presiden ya, tapi keinginannya sih yang memang kalau ekonomi yang makro ya, yang memang yang ngurusin moneter finance gitu kan. Ya dengan track record pengalaman mimpin, saya kira 2 tadi ya. Satu individually ya minimal ya punya pendidikan ekonomi atau belakang, habis itu juga track record sebagai di lembaga-lembaga yang ngurusin ekonomi. Ya kira 2 itulah yang paling utama harapannya ya. Jadi jangan yang jauh sekali gitu ya, jangan yang bidangnya terlalu jauh lah, jangan yang non ekonomi tahu-tahu masuk dari, walaupun ya sekarang gubernur bank sentralnya Amerika tuh ahli hukum sekarang gitu. Tapi dia pernah jadi deputi gubernur.
Ya, jadi udah tahu di dalam seperti apa. Sekarang si Fred Walsh itu kan dia S1-nya hukum. Kalau di Amerika kan ya lawyer tuh S2 gitu kan. Gitu. Ya, tapi dia pernah di dalam gitu. Pernah di dalam. Jadi oke lah, jadi terima dengan baik di Amerika gitu. Sama dengan Anwar Ibrahim dulu ya, dia orang sastra tapi kemudian menjadi Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan. Ya, walaupun itu kan sistem Inggris ya, sistem Inggris kan menteri itu harus anggota DPR ya. Ya, dan sebelum jadi Menteri Keuangan, Anwar Ibrahim kan pernah jadi Menteri Olahraga, Menteri Pemuda Olahraga, lalu jadi Menteri Pendidikan pernah, lalu baru jadi Menteri Keuangan. Jadi sudah teruji di pos-pos lain yang juga tidak mudah lah gitu. Kalau kita lihat kan kalau ada nih polling ini, ini kan banyak sekali ekonom-ekonom muda yang bagi saya muda ya, karena saya dulu asisten dari para ekonom yang udah senior. Nawir Messi, Mansur Gema, almarhum Faisal Basri, almarhum Arif Ariman, Rizal Ramli dan segala macam itu bagi udah senior. Nah mereka kan kalau ada polling di antara mereka ini kemana arah suara dari para ekonom ini? Kalau Berli bisa dilihat. Belum ngobrol sama beliau-beliau itu. Tapi tidak ada ya? Bang, saat ini cukup menarik, Bang Nawir Messi itu adalah di Badan Supervisi BI saat ini. Ya betul. Ya, jadi udah 2 periode juga. Ya walaupun di posisi beliau mungkin nggak bisa bicara ke publik ya, cuman ya saya kira termasuk yang perlu didengar ya, perlu ditanya juga secara private ya, bagaimana masukan dan ataupun sarannya beliau-beliau itu. Gitu. Artinya yang kita butuhkan ke depan ini benar-benar yang bisa menyelesaikan persoalan apa sebetulnya? Rupiah kah? Atau apa? Ya atau apa gitu dari Gubernur BI ini? Yang utama, yang first. Ya, ini beberapa senior saya di FEUI nulis di Substack punya bikin tulisan gitu ya. Tulisan nanti saya kirim itu we need central bank governor that can say no. That can say no, oke. Ya, itu tuh menarik the quote ya. Jadi itu Yari Antupatunru, Yari Perdana, ada beberapa orang lagi lah udah seniornya Berli ya, teman-teman saya. Ya Rizal Siddiq gitu kan. Oke, Rizal Siddiq mereka nulis satu bulan lalu kayak nulis itu. Ya mungkin kalau dalam satu kata itu yang bisa say no gitu. Kadang-kadang bisa say no ke pemerintah, kadang-kadang ini sampai segini aja ya BI bisa bantu gitu kan. Ya, jadi misalnya simpelnya saat ini BI pegang 170 triliun untuk tahun ini. Kalau minta dinaikin jadi 300 ya bisa bilang tidak lah kalau sudah melebihi batas yang tidak aman gitu ya. Gitu. Jadi tadi masalah trust, masalah kredibilitas gitu yang ujungnya yang bisa bilang tidak gitu. Ya segini, ini sudah kalau kami teluti malah tidak sehat buat ekonomi Pak gitu. Nah, ini yang saya kira saran dari para ekonomi itu cocok ya. Ini kalau kita sebut nama-nama itu Arianto Patunru, Ari Perdana segala macam itu ini kan para ekonom yang dulu maju di 98 jadi menjadi ekonom aktivis dan segala macam. Dan kalau judulnya adalah itu yang bisa bilang tidak. Jadi kita ingat kata pengantar bukunya Oriana Fallacy ya, yang wawancara dengan sejarah. Artinya dia wawancara dengan para pemimpin-pemimpin dunia dan dalam kata pengantar dia bilang ada pohon di mana dan di pohon itu ada tertulis dalam bahasa bahasa Jerman Yunani gitu. Yang bisa bilang tidak gitu. Nah, begitulah ekonomi berjalan. Artinya itu yang dibutuhkan dari para pengambil kebijakan di bidang ekonomi sekarang ya. Di tengah sistem politik yang makin hegemoni sekarang. Iya, karena tunggunya di dalam kabinet sendiri harusnya Menteri Keuangan yang sudah jadi rem ya. Sudah jadi rem. Rem kedua baru di BI gitu. Ya, jadi tadi lini tengah tuh Menteri Keuangan yang bisa bilang tidak. Bu Sri Mulyani juga cukup cukup ketat menjaga supaya tidak melebihi batas gitu kan. Ya baru kemudian BI kalau udah lewat bolanya ke tengah ya udah belakang back sama kiper yang main gitu kan yang jaga. Nah ini jangan kipernya yang main ke depan nyelonong ke depan gitu. Jadi kipernya tuh harus ketika udah lewat bola ke tengah ya di belakang tuh harus
apa namanya, harus jaga ketat ya. Bahkan kalau memang udah parah, udah bahaya banget serangannya ya Catenaccio, semua tarik aja jaga belakang defense ya. Kalau kondisi kalau ekonomi dia makin melemah ya bansos fokusnya, ya kan supaya tidak kelaparan kan. Ya Pak Presiden bilang kan ya tugas negara nomor satu jangan kelaparan dulu kan. Nah itu ya selain MBG kan juga bisa bansos gitu kan. Ya jadi Social safety net ya. iya social safety net misalnya. Jadi itu apa namanya ya jadi memang BI dan BI dan Menkeu OJK emang harus kompak lah gitu. Oke, Ya ya. balik. Oke. Sobat Madilog, ekonomi ini tentu menjadi urat nadi dari demokrasi ya, karena hari ini dengan kurs rupiah yang melemah terus dan kemudian harga saham yang katanya merah dan segala macam zona merah, sekalipun itu para pelakunya bukan ibu-ibu di rumah, bukan para petani dan segala macam, tetapi mempengaruhi sistem psikologis bangsa ini. Artinya memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran bahwa akan ada gejolak-gejolak lain ketika ekonomi sama sekali tidak diurus dengan baik. Dan kita tahu bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral ya, selama ini dicoba untuk menjadi bank sentral, tapi belakangan juga sudah mulai menjadi bagian lagi dari eksekutif. Tapi sekalipun menjadi bagian dari eksekutif, tetap tidak boleh ada intervensi yang berlebihan. Saya kira itu yang memunculkan sentimen di mana Gubernur BI ini adalah salah satu elemen penting di dalam ekonomi hari ini dan juga di dalam demokrasi. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Makasih, Felix. Ya, ya. Thank you.